Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Luciani Sapitri dari Prodi 4PB1. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu konsepsi pendidikan seumur hidup, lifelong education. Yang pertama, hakikat pendidikan seumur hidup. Hakikat pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmania maupun yang rohania, menumbuhkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, hablum minallah, dengan manusia, hablum minan nas, dan dengan alam, hablum minal alam. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu sepenuhnya. Maka sudah sewajarnya lah untuk dapat memahami hakikat pendidikan Islam itu bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut Islam, yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia adalah khalifah di bumi ini, dengan esensi bahwa manusia diberi amanah oleh Allah untuk memimpin alam. Dalam hal ini, manusia bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan alam guna mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Baiklah, yang kedua, urgensi pendidikan seumur hidup. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, aspek ekonomis. Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan setan akibat kebodohan. Pendidikan seumur hidup akan memberikan peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Yang ketiga, aspek sosiologis. Di negara berkembang, banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Yang keempat, aspek politis. Pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat untuk memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak-hak pada negara demokrasi. Yang kelima, aspek teknologis. Pendidikan seumur hidup sebagai alternatif bagi para sarjana, teknisi, dan pemimpin di negara berkembang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan seperti dilakukan di negara-negara maju. Yang keenam, aspek psikologis dan pedagogis. Sejalan dengan makin luas, dalam dan kompleksnya ilmu pengetahuan, tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruhnya di sekolah. Tugas pendidikan sekolah yang hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar, menanamkan motivasi yang kuat untuk terus-menerus belajar sepanjang hidup, memberikan keterampilan secara cepat, dan mengembangkan daya adaptasi. Baiklah, yang ketiga, implikasi pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan Islam. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, dan mengakses internet daripada membaca. Yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah, ataupun berbagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Yang ketiga, pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mekanisme yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Diakui bahwa di era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek,
telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik, sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat. Yang keenam, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang perlu diberikan secara konstruktif sebagai bagian konsep long life education. Pembahasan selanjutnya, wacana filosofis pendidikan Islam dalam pemikiran para tokoh. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Pendidikan menurut Al-Ghazali adalah kesempurnaan insani di dunia dan akhirat, dan manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan itu hanya dengan menguasai sifat keutamaan melalui jalur ilmu. Keutamaan itulah yang membuat dia bahagia di dunia dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Muhammad Abduh. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam rangka merumuskan dan merespon terhadap tantangan barat dan dunia modern. Para pembaru kiranya telah menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Az-Zumardi Azra menyebutkan 3 pendekatan yang secara implisit telah digunakan pada pembaru. Ketiga pendekatan tersebut adalah apologetik, identifikatif, dan afirmatif. Ketiga pendekatan tersebut, walaupun diantaranya sering terjadi rumpang tindih dan sulit dipisahkan, kiranya dapat dijadikan landasan tipologikal untuk menentukan berbagai orientasi ideologis bagi gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam dalam perkembangannya yang paling awal sesungguhnya muncul berkaitan dengan respon kaum muslimin untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Salah satu karakter dan watak pembaruan Islam tempo dulu adalah menggunakan kacamata agama untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang menimpa kaum muslim berkenaan dengan lahirnya modernisme. Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kehadirannya dalam tubuh NU telah memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga NU. Sementara itu, membuat kecintaan warga NU terhadap organisasinya semakin bertambah besar. Dalam konteks studi Islam, tradisional memiliki pengertian yang berlawanan dengan modernisme. Menurut Syed Hussein Nars, Islam tradisional dipahami sebagai fase Islam dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, Islam tradisional menerima Al-Quran sebagai kalam Tuhan, baik kandungan maupun bentuknya. Yang kedua, Islam tradisional menerima ortodoks, yaitu shihab yang 6 dari kalangan Sunni dan 4 buku dari kalangan Syiah. Yang ketiga, Islam tradisional mempertahankan syariah sebagai hukum ilahi selama berabad-abad. Di samping itu juga menerima kemungkinan pandangan-pandangan segar lainnya melalui qiyas, ijma, dan ihtisan. Yang keempat, Islam tradisional memandang sufisme sebagai dimensi batini atau jantung wahyu Islami. Kiai Hasyim Asy'ari sebagai intelektual, sebagaimana disebutkan, Dopir sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya, sebagaimana Syekh Mahfuz Al-Tarmisi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pandangan yang tegas untuk mempertahankan ajaran-ajaran mazhab dan pentingnya praktik-praktik tarekat. Yang keempat, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melakukan pembaruan Islam melalui Muhammadiyah dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, selalu menekankan perlunya penyatuan dimensi ajaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial keagamaan. Yang kedua, dalam mengaktualisasikan cita-cita pembaruannya, menempuh sistem organisasi. Yang ketiga, pemikiran dengan Muhammadiyah bercorak anti kemapanan kelembagaan agama yang terlalu bersifat kaku. Yang keempat, kegagasan pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah selalu bersikap responsif dan adaptif di dalam menghadapi perkembangan zaman. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.